Pelaksanaan KKN dilaksanakan di Desa Haji Menah. Program kerja pertama yang dilakukan yaitu sosialisasi mengenai teknik penanaman secara vertikultur kepada masyarakat Desa Haji Menah. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memanfaatkan barang bekas dan bisa memaksimalkan fungsi lahan. Program kerja selanjutnya yang kami lakukan adalah pelatihan tari khas daerah Lampung, yaitu tari sembah. Pelatihan tari ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga agar tetap lestari dan tidak punah. Kami juga melakukan bimbingan belajar kepada anak-anak. Mereka sangat antusias dan bersemangat dalam belajar. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam memahami materi dan mengerjakan tugas sekolah. Karena kondisi pandemi saat ini, anak-anak kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan melalui daring. Selain itu, kami juga terdapat program kerja Hari Anak, di mana program ini mencakup berbagai permainan. Permainannya berupa tes kefokusan, lompat tali, bulu tangkis, babak sodor, dan lain sebagainya. Selain permainan, kami juga melakukan kegiatan berupa jalan sehat dan senam. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak bisa lebih bersosialisasi dengan teman sebayanya, mengenal permainan tradisional, dan yang terpenting adalah bisa berolahraga serta meminimalisir penggunaan gadget yang berlebihan. Masyarakat Haji Menah, khususnya di Dusun 3, sebagian besar mempunyai pekerjaan sebagai pembuat emping. Oleh karena itu, program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi pemasaran digital dan branding produk emping. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memodifikasi kemasan emping dan memaksimalkan penjualan dengan memanfaatkan sosial media yang masyarakat gunakan. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu program pembuatan sabun dan hand sanitizer. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi cara mencuci tangan yang benar menurut anjuran WHO. Lalu dilanjutkan dengan pembagian masker, hand sanitizer, dan brosur mengenai bahaya COVID-19 dan pentingnya penerapan 3M. Dan program terakhir adalah pembersihan masjid dan lingkungannya. Hal ini bertujuan agar jemaah masjid bisa melaksanakan sholat dengan nyaman. KKN Mandiri Putra Daerah Periode 1 tahun 2021 Kelurahan Kota Sepak. Kegiatan prakerja pertama berupa membuat tempat cuci tangan, menyediakan hand sanitizer, serta membagikan masker. Kegiatan prakerja kedua berupa pemberian buku bacaan kisah 25 Nabi dan Rasul, serta pemberian buku Juz Amma. Kegiatan prakerja ketiga berupa sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS dan melakukan penyuluhan pentingnya gizi serta minum susu dan makan telur bersama aparatur Kelurahan Kota Sepang. Kegiatan prakerja keempat berupa menanam tanaman hias, menanam benih sayuran yaitu kangkung, sawi, dan bayam merah,
Kegiatan Prokja kelima berupa memelihara tanaman obat keluarga yang sudah ada dan menanam berbagai jenis tanaman obat keluarga. Kedua Prokja ini dilakukan monitoring dan controlling setiap harinya. Kegiatan Prokja ke-6 berupa pelayanan publik di Kelurahan Kota Sepang. Kegiatan Prokja ke-7 berupa gotong royong bersama aparatur kelurahan, kepala LK, ketua RT, dan masyarakat Kelurahan Kota Sepang. Kegiatan Prokja ke-8 berupa sosialisasi dan praktek pengolahan sampah organik pada masyarakat dan aparatur kelurahan, serta praktek pengolahan sampah organik menjadi POC. KKN periode 1 tahun 2021, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Program kerja pertama yaitu rumah belajar, yang mana di sini kami membersihkan atau merenovasi rumah belajar dengan cara mencat ulang rumah belajar dengan menggunakan cat baru. Lalu kami membersihkan tempat rumah belajar dan mensortir barang-barang yang masih dapat dipakai. Lalu kami memasang aksesoris untuk rumah belajar. Lalu kegiatan membersihkan masjid. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada hari Jumat, setiap seminggu sekali. Lalu Prokja kedua yaitu kampanye gizi. Kampanye gizi dilakukan di Posyandu di Desa Pemanggilan, yang mana kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan diadakannya Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan pertama. Kampanye gizi diberikan kepada anak-anak yang datang ke Posyandu di Desa Pemanggilan. Lalu Prokja yang ketiga yaitu protokol kesehatan, yaitu kegiatannya membagikan masker, lalu ada juga membagikan hand sanitizer. Target Prokja ini yaitu masyarakat Desa Pemanggilan, baik itu dari orang tua, pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan juga orang-orang yang kami temui di daerah khususnya Desa Pemanggilan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu jalan sehat dan membersihkan lingkungan di Desa Pemanggilan. Kegiatan ini kami laksanakan bersama anak-anak di Desa Pemanggilan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh pada anak-anak dan memberikan mereka kegiatan belajar sambil bermain. Lalu Prokja yang keempat yaitu penyuluhan pertanian, yang mana kegiatannya berdiri atas yaitu pembuatan silase, lalu penyuluhan silase. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair dibuat dengan bahan yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, salah satunya yaitu sayur-sayuran. Kegiatan ini sasarannya itu kepada ibu-ibu Desa Pemanggilan. Lalu kegiatan penyiapan lahan untuk tanaman obat keluarga, yang mana kegiatannya terdiri atas pembuatan pupuk kompos, lalu pemotongan bambu untuk pembuatan pagar pembatas, dan ini adalah contoh tanaman yang kami tanam di Desa Pemanggilan. Baiklah, sekian dapat saya jabarkan. Terima kasih.
Program Kerja KES atau Karangendah Sehat ditujukan kepada seluruh warga desa Karangendah, di mana kegiatannya meliputi pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dan juga menggosok gigi dengan baik dan benar. Program kerja ini memiliki sasaran kelompok yaitu anak-anak di desa tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan sabun yang dilakukan di 2 dusun yaitu Dusun 2 dan Dusun 8. Selanjutnya dilakukan sosialisasi COVID-19 karena kurangnya pengetahuan warga desa mengenai penyebaran virus COVID-19. Lalu dilanjutkan dengan pembagian masker, hand sanitizer, dan juga hand soap. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ASI dan gizi 1000 hari pertama kehidupan, serta membantu kegiatan posyandu yang dilakukan di setiap dusun pada desa tersebut. Selanjutnya yaitu program kerja mengenai profil desa. Pada program kerja ini meliputi pendataan jumlah penduduk, pendataan luas lahan pertanian dan non-pertanian, serta pendataan jumlah fasilitas desa. Pendataan dilakukan pada seluruh dusun yang terdapat di desa tersebut, di mana data-data tersebut kemudian akan dicetak dalam bentuk buku profil desa. Program kerja Rumah Cendikia. Program kerja ini lebih ditujukan kepada anak-anak yang ada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan menurunnya minat belajar anak-anak akibat pandemi COVID-19 dan sulitnya mereka untuk menerima pembelajaran dalam kondisi daring. Kegiatannya meliputi bimbingan belajar setiap hari Rabu dan Kamis, serta sosialisasi mengenai dampak penggunaan gadget yang berlebih pada hari pertama bimbingan belajar. Lalu membantu pelaksanaan perealisasian program Wakil Bupati Lampung Tengah bersama dengan Kepala Kampung, yaitu berupa pensosialisasian Pakare atau Pasar Kuliner Karangendah, membantu membersihkan lahan untuk Pakare, mengunjungi Pasar Payungi yang ada di Metro. Kegiatan selanjutnya yaitu membantu menanam tumbuhan dan menghias di lahan untuk Pakare. Selanjutnya yaitu program kerja pemberdayaan lahan kosong. Kegiatan yang dilakukan pada program kerja ini yaitu menanam bibit-bibit sayuran di lahan kosong milik warga, kemudian merawat bibit-bibit sayuran yang telah ditanam di lahan kosong milik warga tersebut, serta menyirami bibit-bibit sayuran yang telah ditanam di lahan kosong milik warga.